Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan bahwa pada pagi ini kita masih diberi kesehatan dan masih diberi kesempatan untuk membangun ibadah. Mari kita sama-sama menjawab panggilan Tuhan. Kita sama-sama untuk masuk ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 8. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki ibadah pada hari ini. Kita mengambil saat teduh. Ibadah kami pada minggu hari ini bersama-sama kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema ibadah kita pada saat ini atau bacaan yang pertama di dalam ibadah minggu hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayatnya yang ke-22 sampai dengan yang ke-31, yang demikian bunyi firman Tuhan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas
atau perak, atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 309 baitnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menyerahkan segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, agar kita layak untuk menyembah Dia. Mari kita berdoa. Kami datang menghadap ke tahta-Mu yang suci dan kudus, Allah dan Bapa kami yang hidup, Allah yang senantiasa memelihara dan menjaga kehidupan kami, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kami bersama-sama dengan anggota keluarga kami masih Engkau berikan kesempatan untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan. Jikalau di dalam bakti kami pada saat ini ya Tuhan, kami pun juga teringat akan segala keterbatasan hidup kami. Kami menyadari bahwa hidup kami penuh dengan kekurangan. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, kami memohon kiranya Tuhan berkenan menyempurnakan kami. Kami memohon ampun jikalau di dalam kehidupan kami belum bisa menjadi pribadi yang setia kepada Engkau, yang setia melakukan setiap perintah dan juga kehendak Tuhan di dalam hari-hari kami. Ampuni kami ya Tuhan jikalau kami belum bisa menjadi pribadi yang rendah hati, belum bisa menjadi pribadi yang mau memberikan ampun bagi sesama kami, belum bisa menjadi pribadi yang rela dengan ikhlas menerima berbagai macam masukan dan juga teguran atas kesalahan dan kekurangan kami. Terlebih ketika di dalam kehidupan kami belum bisa mengasihi kehidupan sesama kami. Sungguh ya Tuhan, kami memohon Engkau berkenan mengampuni kami, sehingga melalui pengampunan yang Engkau nyatakan atas hidup kami bersama-sama Engkau pantaskan dan layakkan. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa ucapan syukur permohonan kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengungkapkan dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan dengan memuji namanya dari Kidung Jemaat nomor 26, baitnya yang kedua dan yang keempat. Tiada tata rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan
Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini itu dibaca dari kitab Yohanes pasal 14. Akan saya baca ayat 15 sampai 21. Namun sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu, kiranya Tuhan senantiasa memberikan tuntunan kepada kita semua. Mari kita menyatukan hati, kita akan masuk dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucapkan banyak terima kasih dan syukur ya Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kesempatan pada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami dapat memuji serta memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, segala persembahan puji-pujian yang telah kami naikkan bersama-sama, kiranya dapat berkenan di hadapan Tuhan, dan dapat menjadikan persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini, kami juga akan melengkapi ibadah kami dengan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang kudus. Sebelum kami membaca, mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa berkenan membuka pintu hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga pada saat ini kami dapat menerima firman-Mu, dan kiranya dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu Bapak Pendeta Yulisto Nugroho yang sebentar lagi akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan juga senantiasa mengurapi dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga apa yang akan disampaikan hanya kehendak Tuhan saja yang terjadi. Waktu selanjutnya Tuhan, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini dari pertengahan hingga akhirnya dalam tangan Tuhan. Dan kami mohon Tuhan berkenan hadir di tengah kami untuk memberikan firman pada kami semua, dan kami telah bersedia untuk mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan, semua doa dan permohonan ini yang kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini itu dari Yohanes pasal yang ke-14, baca ayat 15 sampai 21, yang demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dan akan menyatakan diri kepadanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang setia mendengarkan, terlebih yang berusaha melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita bersama-sama menyambut pembacaan firman Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 53 baitnya yang pertama.
Salam Patunggilan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita bersama-sama senantiasa mendapatkan kasih dan perlindungan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, saya ambil ayatnya yang ke-16 dan yang ke-17 yang demikian. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentu sudah pernah melihat atau bahkan sering mendengarkan seseorang yang akan memperkenalkan dirinya, biasanya mengawali dengan sebuah kalimat yang demikian. Tak kenal maka tak sayang. Ya, kalimat tak kenal maka tak sayang itu agaknya sudah seperti sebuah kalimat wajib yang perlu diucapkan ketika seseorang akan memperkenalkan dirinya. Dan di dalam ungkapan ini, Ibu Bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya kita bisa melihat apa yang menjadi maksud dan tujuan dari seseorang yang mengucapkannya. Dari ucapan tak kenal maka tak sayang, kita bisa melihat bahwa ternyata kenal atau mengenal itu ternyata menjadi sebuah syarat agar seseorang itu bisa sayang dan saling menyayangi. Sehingga di dalam bahasa yang lebih sederhana, maka mengenal ini adalah sebuah dasar bagi seseorang agar mereka bisa saling menyayangi. Akan tetapi Ibu Bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita boleh bertanya lebih dalam lagi, kira-kira apakah sudah cukup ketika kita sudah mengenal dan menyayangi orang lain, kita berhenti di posisi itu saja? Artinya apabila kita sudah mengenal dan kita sudah menyayangi, apakah sudah cukup sampai di situ? Tentu saja tidak demikian. Nah, pada saat ini Ibu Bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama akan belajar. Kita bersama-sama akan melihat bagaimana Allah yang memperkenalkan diri dan juga menyayangi manusia, dan tidak cukup sampai di situ. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada kisah para rasul pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-22 sampai dengan yang ke-31, atau di dalam bacaan kita yang pertama, di sana dijelaskan bahwa Rasul Paulus itu menjelaskan atau memperkenalkan bagaimana Allah yang ia sembah kepada masyarakat yang ada di Athena. Rasul Paulus memperkenalkan bagaimana Allah yang ia puja kepada orang-orang yang pada waktu itu berada di Athena. Artinya tidak hanya masyarakat asli Athena, tetapi juga orang-orang asing yang ada di sana. Hal tersebut bisa kita lihat pada bacaan yang sebelumnya, khususnya pada ayat yang ke-21. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita ketahui bersama bahwa masyarakat yang ada di Athena itu di dalam kehidupan keagamaan mereka adalah orang-orang yang tidak hanya menyembah pada satu Allah. Mereka adalah orang-orang yang menyembah banyak Allah, menyembah banyak dewa-dewa, yang itu mereka wujud nyatakan melalui cara dan tindakan mereka menyembah patung-patung dan juga berhala yang ada di dalam kuil yang mereka bangun. Nah, keadaan yang demikian Ibu Bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang tidak bisa diterima oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus ingin memperkenalkan bahwa Allah yang sejati itu bukanlah Allah yang terkurung pada tempat-tempat tertentu, tetapi Allah yang memiliki sebuah keleluasaan yang bisa berada di mana saja.
Allah yang disembah atau Allah yang sejati adalah Allah yang memberikan hidup, Allah yang memberikan nafas, dan juga Allah yang senantiasa memberikan pertolongan kepada semua manusia. Bahkan di dalam bacaan tadi dikatakan, sesungguhnya Allah yang sejati adalah Allah yang tidak perlu dilayani oleh manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, di tengah situasi yang seperti inilah, maka Rasul Paulus mencoba untuk memperkenalkan seperti apakah Allah yang sejati, Allah yang ia sembah dan ia percayai kepada masyarakat yang ada di Athena. Dan yang menarik adalah bagaimana cara Rasul Paulus memperkenalkan Allah yang ia sembah kepada masyarakat pada waktu itu dengan cara memakai apa yang sudah ada di sana. Artinya, Rasul Paulus memperkenalkan Allah yang ia sembah itu tidak dengan cara-cara yang tidak mereka ketahui. Pada ayatnya yang ke-23 di dalam Kisah Para Rasul dikatakan demikian. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Artinya dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, sebenarnya Rasul Paulus memanfaatkan salah satu ilah yang pada waktu itu disembah oleh masyarakat yang ada di Athena, yang mana ilah tersebut mereka kenal sebagai Allah yang tidak dikenal. Nah, melalui Allah yang tidak dikenal inilah Rasul Paulus coba memperkenalkan Allah yang ia sembah kepada masyarakat yang ada di Athena. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, namun yang perlu kita ketahui bahwa sekalipun Rasul Paulus menggunakan wadah Allah yang tidak dikenal, yang pada waktu itu sudah mereka ketahui bahwa ada ilah yang seperti itu, Rasul Paulus tetap memberikan sebuah penjelasan yang berbeda. Di dalam penjelasannya Rasul Paulus mengatakan bahwa Allah yang tidak dikenal itu sejatinya adalah Allah yang berkenan memperkenalkan diri kepada manusia, yaitu Allah yang memperkenalkan diri melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan tidak cukup hanya di situ, tetapi Allah yang memperkenalkan diri ini pula lah juga Allah yang mau mencintai umat manusia, yang itu nyata melalui pengorbanan putranya di atas kayu salib dan juga melalui kebangkitannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, lantas yang menjadi pertanyaan di tengah-tengah kehidupan kita, apakah Allah yang diperkenalkan oleh Rasul Paulus? Apakah Allah yang pertama telah memperkenalkan diri melalui kehadiran Yesus Kristus, dan juga Allah yang berkenan menyatakan cintanya melalui pengorbanan Yesus Kristus, itu sudah berhenti karyanya sampai di situ? Khususnya ketika kita ketahui bersama bahwa ketika Yesus Kristus sudah bangkit, ia naik ke surga. Apakah karya Allah berhenti sampai pada ia hanya mencintai manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus dan tidak melanjutkannya? Tentu saja kita bisa menjawab tidak. Dan hal tersebut memang nyata di dalam bacaan kita yang kita baca di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-16 dan ke-17 yang demikian. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Artinya dengan apa yang tertulis di dalam Injil Yohanes ini, kita bersama-sama diingatkan bahwa ternyata Allah yang telah memperkenalkan diri
Dan Allah yang juga telah menyayangi manusia itu ternyata tidak hanya berhenti sampai di situ karyanya. Bahkan ketika Yesus sudah meninggalkan dunia, ia kembali ke surga, Allah tetap memberikan pemeliharaannya. Allah tetap memberikan pertolongannya. Yang itu nyata atas seorang penolong yang lain, atas pribadi penolong yang lain yang dikenal dengan roh kebenaran. Dan di dalam roh kebenaran inilah manusia yang hidup di dunia itu senantiasa mendapatkan pengawalan agar setiap langkahnya itu sesuai dan berkenan dengan Tuhan. Kembali lagi, ternyata Allah yang berkenan memperkenalkan diri dan menyayangi manusia itu tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi ia pun juga terus memberikan pertolongan kepada kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang mengimani Allah yang demikian, maka kita pun juga diajak untuk yang pertama tentu saja berani memperkenalkan diri kita, bahwa kita ini memang adalah anak-anak Allah. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang melalui Yesus Kristus kita mengenal Allah. Kita harus berani, tidak boleh ragu. Ora usah wedi ngaku dadi wong Kristen. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita bersama-sama juga diingatkan agar kita mampu menyayangi sesama kita. Kita mampu berbela rasa, berempati kepada setiap keadaan orang-orang yang saat ini mungkin sedang berada dalam keadaan baik. Dan tentu saja tidak cukup sampai di situ. Yang ketiga adalah kita juga diingatkan agar mampu memberikan pertolongan yang nyata atas kehidupan orang-orang yang membutuhkan, khususnya di tengah situasi pandemi virus corona saat ini. Kita tidak hanya diminta untuk mampu menunjukkan siapakah kita. Kita tidak hanya diingatkan agar kita mencintai dan berbela rasa saja, tetapi kita juga diingatkan untuk menolong secara langsung saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jadi jika kembali pada pendahuluan yang di atas, bila seseorang sedang memperkenalkan dirinya kepada orang lain, itu seharusnya tidak cukup hanya mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka seseorang yang akan memperkenalkan dirinya kepada orang lain itu pun seharusnya mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, bila sudah sayang, maka mari saling memberikan pertolongan. Tuhan memberkati. Amin. Kita mengambil saat teduh. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang bersama-sama untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengamini dan merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, dengan kita memperbarui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan,
Tiba saatnya pada saat ini bersama-sama kita menghaturkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita kumpulkan persembahan di hadirat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena begitu besar kasih Allah yang telah dilimpahkan kepada kita, sudah selayaknya kita mengucap syukur kepada Allah melalui persembahan yang sudah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Dasar persembahan dari Mazmur 119 ayatnya 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Sambil kantong persembahan berjalan, kita puji dari Kidung Jemaat 403 ayat yang pertama. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Engkau, Allah dan Bapa kami yang baik. Allah yang berkenan memperkenalkan dirinya kepada kami manusia yang berdosa dan penuh dengan keterbatasan, pun juga Allah yang senantiasa menyayangi kami. Dan tidak hanya itu, Engkau pula lah juga Allah yang senantiasa memberikan pertolongan bagi kami, agar kami bisa menjalani hari-hari kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami mohon kiranya Tuhan memampukan kami, agar kami pun juga bisa meneladani apa yang menjadi karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami pun juga mampu dan berani memperkenalkan diri kami sebagai umat kepunyaan Tuhan, yang juga mampu menyayangi sesama kami dan juga memberikan pertolongan secara nyata atas kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami yang membutuhkan bantuan kami. Karena dengan begitu ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kasih pemeliharaan Tuhan damai sejahtera bisa kami rasakan bersama-sama. Dan pada saat ini kami bersama-sama juga berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami, yang mana masih menghadapi situasi dan kondisi yang tetap sama, menghadapi pandemi virus corona. Oleh sebab itu kami memohon kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi bangsa serta negara kami. Engkau pakai para pemimpin kami, agar mereka bisa mengambil kebijakan yang tepat, yang benar. Oleh sebab itu berikan mereka hikmat kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Tak lupa kami pun juga berdoa bagi para dokter, para tenaga medis, para relawan, yang mana mereka pun juga membaktikan dirinya untuk boleh memerangi dan memberantas mata rantai penyebaran virus corona. Tuhan jaga mereka, berikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan juga memberkati keluarga mereka. Pada saat ini hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, bagi kehidupan umat Tuhan yang ada di Gereja Kristen Jawi Wetan, secara khusus yang ada di Jemaat Ngenteng. Kami berdoa bagi warga Tuhan yang sedang mengalami sakit ataupun yang sedang berada di dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan juga tetap memberikan kekuatan dan semangat bagi mereka
memberikan kesembuhan, agar mereka pun juga bisa merasakan pertolongan Tuhan yang nyata atas kehidupan mereka. Pada saat ini kami bersama-sama juga berdoa secara khusus bagi saudara kami, Ibu Angel, yang mana pada beberapa hari yang lalu ayahanda tercinta telah engkau panggil menghadap kehadirat Tuhan. Karena situasi dan kondisi, maka saudara kami ini belum bisa pulang. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami serahkan saudara kami ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan penghiburan di tengah-tengah kehidupannya, sehingga di tengah suasana duka yang tengah dirasakannya, ia pun juga merasakan pertolongan Tuhan. Pada saat ini hamba-Mu juga berdoa bagi kehidupan para warga jemaat Tuhan yang sudah memasuki usia lanjut. Di tengah kekuatan fisiknya yang semakin menurun, kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan, dan damai sejahtera. Tak lupa hamba-Mu juga berdoa bagi anak-anak jemaat dimanapun mereka berada, yang jauh maupun yang dekat, yang sedang menempuh pendidikan, atau yang sedang mempersiapkan diri untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang menantikan pasangan hidup di tengah-tengah kehidupannya, pun juga yang sedang menantikan buah hati di tengah-tengah kehidupan keluarganya. Tuhan berkati mereka semua, sehingga sungguh pertolongan Tuhan pun nyata atas kehidupan mereka. Pada saat ini hamba-Mu juga berdoa mewakili seluruh umat Tuhan, menghaturkan persembahan yang telah kami kumpulkan bersama. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya, mengkuduskannya, sehingga persembahan ini bisa kami jadikan sebagai sarana pelayanan kami untuk mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa syafaat, seruan permohonan ucapan syukur kami, yang kami pinta dan kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang untuk bersama-sama berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama undur dari ibadah pada minggu hari ini. Kita bersama-sama kembali ke dalam aktivitas, tugas dan tanggung jawab kita pribadi-pribadi. Ingatlah senantiasa firman Tuhan,
bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkenan memperkenalkan dirinya, menyayangi kita, dan tidak hanya itu, Ia pun juga Allah yang senantiasa menolong dan memelihara kehidupan kita. Mari kita memuji nama Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini dari Kidung Jemaat nomor 438 baitnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat darinya yang disampaikan melalui hambanya. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih keselamatan penebusan dari Tuhan kita Yesus Kristus Sang Putra, hikmat kebijaksanaan serta pertolongan Sang Roh Kudus, senantiasa tercurah atas kehidupan jemaat sekalian, kini kekal selamanya. Haleluya. Amin. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.